Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distia Ramadhani. Untuk berita yang akan saya bahas adalah Dunkin Donuts. Dunkin Donuts pada mulanya tumbuh dan berkembang di kota Boston, Amerika Serikat pada tahun 1940 dengan nama awal Open Kettle. Kemudian perusahaan ini terus tumbuh dan berkembang hingga akhirnya pada tahun 1970 Dunkin Donuts telah berhasil menjadi perusahaan dengan merek internasional. Kemudian pada tahun 1983 perusahaan ini dibeli oleh Domescues Sekutu yang juga membawahi Togos dan Baskin Robbins. Di bawah aliat Domescu, perluasan pasar Dunkin Donuts secara internasional semakin diintensifkan. Hingga akhirnya gerai Dunkin Donuts tersebar tidak hanya di benua Amerika saja, tetapi juga meluas ke benua Eropa dan juga benua Asia. Di Indonesia sendiri, Dunkin Donuts mulai merambah pasarnya pada tahun 1985, dengan gerai pertamanya didirikan di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Tidak ada reaksi keras dari masyarakat yang menentang perusahaan tersebut untuk masuk. Masyarakat cenderung menganggap positif atas upaya perusahaan tersebut dalam memperluas jaringan pasarnya. Mereka justru cenderung merasa senang atas hadirnya Dunkin Donuts di Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa kehadiran MNC dapat mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif. Secara ekonomi, pengaruh yang dibawa oleh perusahaan Dunkin Donuts tidak sampai mengancam keberadaan penjual donat lokal yang ada. Dalam kasus ini, Dunkin Donuts mempunyai pengukuran kinerja dalam perusahaan multinasional yang mempengaruhi evaluasi di lingkungannya, seperti dari segi produk, segi iklan, segi outlet, dan layanan. Ada dampak positif yang diperoleh dari masuknya Dunkin Donuts ke Indonesia, yaitu MNC tersebut telah muncul timbulnya persaingan di perusahaan lokal lainnya, salah satunya adalah Jeko. Hadirnya MNC di sebuah negara tentu membawa dampak positif dan negatif, mengingat tidak selalu kesuksesan MNC tersebut dalam melakukan operasi. Dengan kehadiran MNC di satu negara akan membuat masyarakat lokal memiliki daya saing dan jiwa yang kompetitif ketika segmen-segmen produk baru bermunculan di pasar. Saran saya dalam menghadapi situasi tersebut, strategi yang paling tepat untuk merespon dinamika pasar tersebut adalah dengan meningkatkan kapabilitas global yang berfokus pada optimalisasi harga dan pemanfaatan brand. Hal ini penting untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan di pasar. Langkah lain yang perlu ditempuh adalah memperkuat daya saing produk yang akan dilemparkan ke pasar ekspor. Fokus pada masalah ini akan jauh lebih bijaksana dan bertanggung jawab ketimbang MNC bermain-main di zona penuh resiko dan berbiaya tinggi tanpa ada peluang untuk menang. MNC perlu mendalami secara seksama struktur biaya para pemain lokal. Apabila cara-cara yang ditempuh perusahaan lokal dinilai bisa meningkatkan keunggulan kompetitif, jangan gengsi untuk mengadopsinya. Sebaliknya, MNC di pasar yang sedang mekar harus bersiap-siap berada di zona tidak nyaman. Tidak menutup kemungkinan mereka akan kehilangan biaya keunggulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.